Sakehing loroban samya bali sakeh ngomoban. Di dalam prasasti Batu itu ada disebutkan bahwa Kyai Tumenggung Pusponegoro itu adalah keturunan kelima daripada Adipati Sengguru. Adipati Sengguru menurunkan Ki Gaib, Ki Ketip, Ki Muruk, Ki Kemis, dan Ki Tumenggung Pusponegoro. Nah, yang perlu kita jelaskan ini yang menyangkut dengan Adipati Sengguru. Ya. Ini banyak yang bertanya tentang tokoh ini. Jadi Adipati Sengguru ini ada dua orang. Yang pertama, Adipati Sengguru namanya Raden Pramana. Ya. Ini adalah anak daripada Patih Mojopahit, Patih Maudara. Ya. Adipati Sengguru inilah yang dalam Babat ing Gresik disebutkan pernah menyerang Giri dengan bala pasukannya, dan Giri waktu itu dibela oleh prajurit Patang Puluhan. Yang disebut prajurit Patang Puluhan ini adalah para pendekar Cina Muslim. Jadi orang-orang Cina itu Muslimnya sudah lebih dulu di sini. Dipimpin Panji Laras, Panji Liris. Penduduk Giri yang Muslim lari semua. Ya. Kenapa? Diserang oleh puluhan ribu pasukan dari Sengguru. Sengguru itu wilayah di daerah pedalaman Malang sana. Ya. Hanya orang-orang Cina Muslim yang berani membela Sunan Giri kedua, Sunan Dalem. Ya. Itu dicegat di wilayah Lamongan sana, terjadi pertempuran. Pasukan Cina senjatanya bedil, tembak-tembakan, tapi kalah sebelah, akhirnya mundur, kemudian membawa lari Sunan Dalem ke wilayah Gumeno. Ya. Nah, di situ diceritakan Raden Pramana ini kemudian masuk ke makam Sunan Giri. Ya, mau merusak makam. Nah, di situ kemudian dicegat oleh penjaga makam. Disebutkan namanya Syekh Gerigis, orang dari Lamongan, dari desa Gerigis Lamongan. Disitulah ketika menghadapi Adipati Sengguru, Raden Pramana, Syekh Gerigis ditebas pedang, beliau meninggal. Ya. Nah, ketika Raden Pramana ini mau menghancurkan makam Sunan Giri, itu digambarkan di dalam Babat ing Gresik. Tiba-tiba muncul Bramoro. Bramoro itu tawon endas. Dia disengat, jatuh pingsan. Setelah itu ketakutan. Rupanya ini karomahnya Sunan Giri. Lalu pasukannya dibawa balik ke Sengguru, tidak jadi merusak makam Sunan Giri. Nah, setelah peristiwa itu Giri belum aman. Ya, kenapa? Masih tetap terancam dari pedalaman, karena keluarga Adipati Sengguru ini ada Adipati Dengkol, ada Menak Supetak, itu Adipati Garuda di Pasuruan sana. Itu sebabnya supaya tidak mengganggu umat Islam dan kekuasaan Giri, Sengguru harus ditaklukkan. Disitulah dipilih salah seorang yang dianggap mampu untuk menaklukkan Sengguru. Nah, yang dipilih itu namanya Pangeran Aryo Terung. Pangeran Aryo Terung ini putranya Adipati Terung, Raden Kusen. Raden Kusen ini adiknya Raden Patah. Ya. Jadi itu ceritanya di sini.
Raden Kusen itu menikah dengan cucunya Sunan Ampel, Nyai Wilis. Ya. Jadi Aryo Terung ini apa itu? Cucu buyutnya Sunan Ampel. Beliaulah yang diberi tugas untuk menaklukkan Sengguru. Ya. Disitulah akhirnya Sengguru jatuh di bawah Aryo Terung, dan itulah Aryo Terung kemudian disebut sebagai Adipati Sengguru yang kedua. Ya, itu namanya Kiai Adipati Sengguru. Ya. Kiai Adipati, kenapa? Karena sudah Muslim, dan disitulah mulai terjadi usaha untuk mengislamkan wilayah pedalaman Malang. Ya, daerah Kepanjen sampai. Ternyata kekuasaan Adipati Terung yang kedua ini hanya 5 tahun. Ya. Ketika beliau pulang dari ziarah dari Ngampel, itu lewat Sungai Brantas, dulu belum ada jalan. Lewat Sungai Brantas, ternyata dicegat oleh Adipati Srengat, ya, dan Adipati Panjer. Ribuan pasukan. Kenapa? Karena berani mendakwakan agama Islam di pedalaman. Beliau diserang, ya, pengawalnya cuma 30 orang. Itu semuanya terbunuh dan dimakamkan di pinggir Sungai Brantas. Ya, lokasinya sekarang di daerah Rejotangan, masuk Kabupaten Tulungagung. Ya, itu masih ada makam kuno. Itu Adipati Terung yang kedua. Ya, itu yang putranya Adipati Terung, Raden Kusen. Nah, jadi di situ. Nah, itulah nanti yang menurunkan Kiai Goib, Kiai Ketip, Kiai Muruk, Kiai Kemis. Kiai Kemis melahirkan Kiai Pusponegoro. Ya, jadi masih ada keturunan itu. Karena itu hubungan dengan keluarga Demak dengan keluarga Ngampel itu masih kuat. Ya, nah, waktu itu Gresik dibawa kekuasaan Mataram karena sudah dikuasai Mataram. Nah, Ki Kemis, ya, itu diangkat menjadi penguasa Gresik dengan nama Ki Ageng Setro, ya, yang mengangkat Panembahan Mas Witono, itu Sunan Giri yang ke-6. Disitulah kemudian yang menjadi penguasa di Gresik itu namanya Umbul, belum ada bupati. Itu di bawah kekuasaan Mataram, yaitu Menggung Nolondiko. Disitulah kemudian terjadi putranya Ki Kemis namanya Bagus Puspodiwongso itu diangkat menjadi menantu oleh Umbul Gresik Tumenggung Nolondiko. Nah, setelah itu terjadi peristiwa rusuh zaman Mataram, yaitu digambarkan di prasasti belakang itu. Bagaimana pangan sulit, ya. Padi itu aja harganya sudah bertikel-tikel, banyak orang yang tidak bisa makan padi. Ya, akhirnya apa? Ya makan puhung, makan telo, macam-macam itu. Karena apa? Suasana perang, dan waktu itu gerombolan Trunojoyo dengan dibantu bala pasukan dari Makassar, Karanggalasong, itu meratakan kota Gresik dengan tanah. Semua bangunan sudah roto dengan tanah. Disitulah terjadi perubahan-perubahan di situ. Ya. Nah, di situ dicatat ketika kekuasaan Amangkurat sudah jatuh, diganti putranya Amangkurat II. Rupanya Amangkurat II ini punya dendam dengan Panembahan Mas Witono di Gresik. Ya. Nah, disitulah ketika zaman Amangkurat II
balas dendam kepada Panembahan Mas Witono yang disebut dengan Panembahan Giri. Waktu itu Bagus Puspodiwongso ya, itu masih menjadi pejabat bawahan, disebut Mantri Nayoko. Mantri Nayoko itu kalau sekarang itu sekda, ya. bukan bupati. Kebetulan Mantri Nayoko ini adalah menantu dari Raden Mas Kenduyu. Raden Mas Kenduyu itu cucunya Panembahan Mas Witono. Jadi kawin dengan Nyai Warujo dari Giri Gajah. Itulah sebabnya ketika Giri digempur oleh Mataram yang dibantu VOC, beliau sebagai Mantri Nayoko menghadap Sunan Amangkurat II. Beliau menyatakan, silakan Giri Kedaton diratakan dengan tanah, ya. Tapi makam Sunan Giri jangan dirusak. Kenapa? Itu makam keramat, makamnya wali. Ya. Kalau Kedatonnya silakan. Akhirnya Amangkurat setuju Giri Kedaton dihancurkan, ditembaki dengan meriam. Tapi malam sebelum dihujani meriam, semua pusaka dari Giri, semua pustaka, naskah-naskah lontar itu diangkuti sama Bagus Puspodiwongso dan saudara-saudaranya untuk dimasukkan ke dalam makam Sunan Giri. Itulah pagi hari Giri dihancurkan oleh Mataram. Ya, ini catatan tentang itu ada. Ya. Bahkan Panembahan Mas Witono kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara dicambuk sampai kehabisan darah. Ya. Setelah penghancuran Giri, tapi naskah-naskah kuno pusaka Giri masih diselamatkan, disimpan di dalam makamnya Sunan Giri. Ya, itu sebabnya kita masih mengetahui silsilah Sunan Giri. Ya, kenapa? Karena masih selamat. Ya, jadi di situ. Nah, setelah peristiwa itu muncul pemberontakan Untung Suropati. Ya. Waktu itu yang menjadi unggul di Gresik Raden Tumenggung Aryo Nolondiko. Ya. Itu masih adik iparnya Bagus Puspodiwongso. Tapi ternyata apa? Dalam pertempuran di Pasuruan dengan Suropati, beliau gugur, meninggal, dimakamkan di sana. Lalu oleh Amangkurat kedua diangkatlah penguasa Gresik, yaitu Bagus Puspodiwongso dengan dipergelar Kiai Tumenggung Pusponegoro. Itulah Bupati Gresik pertama. Ya. Kenapa Bupati? Karena jabatannya Bupati, sebelumnya Umbul. Umbul itu Panglima Perang. Ya. Disitulah baru ada Bupati pertama di Gresik. Dan ketika beliau naik menjadi Bupati, kota Gresik roto dengan tanah. Ya, itu sebabnya pertama kali yang dibangun adalah masjid. Ya, jadi dalam kabupaten belum ada masjid. Setelah itu baru pasar. Ya. Setelah pasar baru kabupaten. Ya, jadi itu pertama kali Gresik bangkit dari kerusuhan akibat pemberontakan pada masa Amangkurat I dan pada masa Amangkurat II. Itu mulai pertama.
Nah, untuk menjaga keamanan karena waktu itu rusuh ya, setelah perang rusuh, itu Bupati Pusponegoro menekankan kewajiban di tiap pedukuhan itu wajib ada langgar, tempat untuk ibadah warga setempat sekaligus untuk menjaga keamanan kampung. Itulah pertama kali di wilayah Kabupaten Gresik tiap pedukuhan ada langgar. Jadi proses itu dan banyak, dan dalam tempo 8 tahun Gresik sudah bagus kembali, tetapi pelabuhan Gresik oleh Amangkurat II sudah diserahkan kepada VOC ya. Itu sebabnya Bupati Pusponegoro berkeinginan merebut kembali pelabuhan dari tangan Belanda dengan cara apa? Menggalang usaha pemberontakan. Tapi rupanya sudah ketahuan lebih dulu. Itu sebabnya tahun 1696 beliau dicopot dari jabatan bupati ya, karena akan mengadakan pemberontakan. Beliau kemudian diganti oleh putranya, tapi Gresik sudah bukan lagi satu kabupaten, sudah dibagi menjadi 2. Bupatinya ada Bupati Kasepuhan dan Bupati Kanoman. Dengan model itu nanti diharapkan Kabupaten Gresik bisa pecah antara persaingan Bupati Kanoman dan Bupati Kasepuhan. Ya. Itu yang diangkat jadi Bupati Kasepuhan adalah Kiai Tumenggung Joyo Negoro, makamnya di sebelah situ ya. Dan Bupati Kanoman adalah adiknya ya, Kiai Tumenggung Surawikromo yang menggunakan gelar Kiai Tumenggung Pusponegoro kedua ya, di situ. Nah, itulah mulai dibangun Kabupaten Gresik ya, dan itulah nanti akan menurunkan para bupati yang ada di seluruh wilayah Jawa ya. Jadi itu nanti ada Serat Kakansingan, itu bupati-bupati ini adalah keturunan Kiai Tumenggung Pusponegoro. Jadi banyak yang keliru ya, menganggap gelar Bupati Gresik itu Kanjeng Tumenggung. Tidak ya, karena beliau adalah keturunan Aryo Damar dari Mojopahit, gelarnya adalah Kiai. Jadi Kiai itu gelar dari Mojopahit ya. Aryo Damar itu punya istri 4. Yang pertama di Bali ya, itu dengan Sagung Ayu Tabanan, putrinya Raja Tabanan. Itu sebabnya raja-raja Tabanan karena keturunan Aryo Damar menggunakan gelar Kiai, bukan Cokordi ya. Jadi itu silsilah ya, Aryo Jasan nanti punya keturunan Kiai Anglurah, Kiai Emas, Kiai Ageng, itu nama-nama raja Tabanan di Bali. Kenapa? Gelar Kiai itu dari Mojopahit, artinya keluarga kerajaan di sana. Nanti Aryo Damar juga punya putra di Madura, di daerah Propo sana. Aryo Menak Sunoyo itu nanti punya keturunan ya, gelarnya adalah Kiai ya. Nanti ada Kiai Lemaduwur, Kiai Parombasan, itu semuanya adalah keturunan Aryo Damar. Selain itu Aryo Damar juga punya keturunan dari Raden Sahun, itu Bupati Semarang ya. Raden Sahun ini dari Palembang, di mana di Semarang
beliau dikenal dengan nama Ki Ageng Pandanarang. Ya, Pandanarang itu nama tempat di Palembang, nggak ada di Jawa nama Pandanarang. Dari situlah nanti akan muncul ya, gelar-gelar keturunan Kiai. Setelah itu yang di Palembang, Pangeran Surodirjo itu punya keturunan juga pakai gelar Kiai, Kiai Mas ya, bagian berubah jadi Ki Mas macam-macam itu adalah keturunan dari Aryo Damar. Termasuk karena Tumenggung Pusponegoro ini keturunan Aryo Damar dari Raden Kusen ya, dan dari Adipati Sengguru, maka gelar beliau adalah Kiai Tumenggung, bukan Kanjeng. Ya, jadi zaman kuno itu Kiai itu adalah keluarga dari Mojopahit, keluarga keraton. Ya. Nah, karena orang nggak ngerti sekarang sering dimaknai Kiai itu dari kata-kata ikiai, bukan. Ya. Kiai itu gelar kebangsawanan zaman kuno. Itu nanti bisa kita lihat dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno, Kamus Bahasa Kawi, gelar-gelar Kiai. Ya, itu sebabnya gelar Kiai itu hanya ada di Jawa awalnya. Di luar Jawa gelarnya lain lagi. Ada mu'alim, ada tuan guru, ada ajengan, macam-macam. Kenapa? Ini khas gelar Mojopahit. Ya, jadi itu menunjukkan itu. Ya, jadi termasuk nanti di makam itu ada ini gambar-gambar ini. Ya, itu adalah simbol keluarga Mojopahit. Ya, dan ini yang ada di makam ini sebetulnya itu ajaran Torekot Satoria. Ya, yang silsilahnya beliau peroleh dari Sunan Giri nanti. Karena beliau menantunya Raden Mas Kenduyu. Ya, jadi itu nanti ada Torekot Satoria itu memang berasal dari Giri. Jadi naskah-naskah dari Giri ketika kita baca Satoria. Ya, nanti ada gambar ikan kepala 3 macam-macam di situ. Ya, jadi ini supaya diketahui oleh para putra wayah bahwa yang disebut Adipati Sengguru itu adalah Adipati Sengguru yang kedua, bukan yang pertama. Karena yang pertama bukan Islam. Ya, itu. Yang kedua sudah Islam dan beliau dibunuh karena dakwah di daerah pedalaman. Ya, ini peristiwa itu. Ya, jadi ini mudah-mudahan dengan cerita ini nanti kita bisa meluruskan riwayat dari Tumenggung Pusponegoro. Sekian, ya, mudah-mudahan kita tetap ingat pada tradisi memperingati hari wafatnya leluhur. Ya, jadi beliau wafat tanggal 20 Muharram. Ya, tanggal 20 Muharram. Jadi tepat beliau ketika membangun wilayah kompleks kuburan termasuk makam itu, setahun setelah pembangunan selesai beliau wafat langsung dimakamkan di situ. Ya, dan ini yang lain adalah keturunan beliau. Ya, itu Tumenggung Tirtorejo itu ada makamnya di situ semuanya itu makam bupati-bupati di Gresik. Ya, saya kira ini mudah-mudahan kita dapat oleh barokah dari beliau ya, ini ya, kita bisa tetap melestarikan budaya luhur.